Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 Toko Ainama Official ingin mempresentasikan hasil laporan usaha Technopreneurship mata kuliah Kewirausahaan 2. Perkenalkan, di sini kami terdiri dari 4 orang, yaitu Innani Maghfirah, Nafiatul Ilmi, Sita Lailatul Hikmah, dan Alfi Nurdianti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan dari Ainama Official. Yang pertama, visi. Visi dari Ainama Official sendiri yaitu pelopor muslimah menjadi perhiasan dunia dan memperkenalkan Islam melalui fashion. Misi dari Ainama Official adalah yang pertama, memberikan produk sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, memberikan produk fashionable. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk customer. Yang keempat, memberikan produk yang berkualitas terbaik dengan harga yang sesuai dan terjangkau. Dan yang terakhir adalah mengikuti pameran Halalpreneur dan Islamic Fashion. Dan tujuannya sendiri adalah pendirian usaha didasari rasa ingin menjadikan wanita tidak hanya cerdas dalam mendidik anak dan dalam mengurus rumah tangga, akan tetapi juga cantik dalam berpenampilan dengan hijab yang digunakannya sesuai dengan syariat Islam. Baik, yang selanjutnya adalah strategi produk. Yang pertama itu pemilihan marketplace. Di sini kita memilih marketplace Shopee. Alasan kita memilih Shopee karena di Shopee kita bisa menjual berbagai macam produk tanpa batasan. Dan di Shopee juga memiliki program gratis ongkir, sehingga dengan program itu penjual dapat menarik minat para pembeli untuk membeli produk yang dijualnya. Shopee merupakan salah satu marketplace yang berpengaruh di Indonesia. Dibuktikan dengan presentasi pengguna Shopee melalui meningkatnya setiap tahun. Shopee juga menyediakan diskon setiap bulannya seperti 11.11, 12.12, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penawaran inti. Produk yang kita jual adalah hijab. Kita menjual hijab karena kita ingin menginspirasi para muslimah untuk berhijab. Apalagi dengan mayoritas penduduk Indonesia muslim, maka dengan adanya bisnis hijab ini, kita ingin lebih menyebarluaskan ilmu agama Islam melalui bidang fashion. Karena di dalam Islam pun sudah ditetapkan bahwa wanita wajib menutup auratnya. Yang ketiga adalah penawaran tambahan. Ainama Official sendiri menawarkan tambahan yaitu masker kain. Alasan kita menjual masker kain adalah dengan keadaan saat ini banyak orang yang sedang membutuhkan masker dan pemerintah memang mewajibkan masyarakat untuk memakai masker sesuai SNI jika keluar rumah. Sehingga kita memanfaatkan peluang yang ada untuk membuka usaha, yaitu menjual masker kain yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang keempat adalah desain gambar atau konten. Dari Ainama Official sendiri, kita sudah mendesain gambar produk kita dengan seunik atau semenarik mungkin sehingga para konsumen tertarik untuk membeli produk kita. Yang kelima adalah identifikasi pesaing. Di sini kami memilih Rabbani dan Elzata. Rabbani sendiri merupakan usaha yang telah dirintis lebih lama dan yang telah berdiri selama 26 tahun dan telah menjual berbagai jenis macam produk mulai dari hijab segi 4, jilbab anak, mukena, bahkan baju wanita dan baju kokoh untuk laki-laki. Selain itu, Rabbani memproduksi sendiri semua produk yang dijualnya. Sedangkan Elzata juga merupakan pesaing lama yang lebih berpengalaman dalam mengelola marketplace dan mengelola manajemennya. Produk yang dijual hampir sama dengan yang dijual oleh Rabbani. Yang membedakan marketplace Elzata dengan Rabbani adalah di marketplace Rabbani lebih mengupload banyak sekali promo-promo yang ditawarkan, sedangkan Elzata lebih berfokus pada katalog produk.
Yang keenam adalah identifikasi peluang. Di wilayah Malang banyak sekali universitas dan banyak mahasiswi yang menjadi target market Einama Official sendiri. Selain itu, yang membedakan pesaing dengan kami adalah saat ini banyak sekali update fashion terbaru seperti kerudung Virgo dan lain-lain yang tidak dipunya oleh pesaing. Dan yang terakhir adalah desain strategi pemasaran. Di sini desain strategi pemasaran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi perilaku pasar sasaran dan sasaran jangka panjang. Identifikasi perilaku pasar sasaran adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan pasti dilakukan pula penyesuaian pada pasar sasaran agar penjualan menjadi tepat sasaran. Dalam hal ini untuk target pasar, Einama telah menentukan targetnya. Di sini identifikasi perilaku pasar sasaran juga dibagi menjadi dua, yaitu segmentasi dan targeting. Yang untuk segmentasi sendiri adalah dapat memberikan dampak positif terhadap manajemen toko seperti dapat digunakan untuk menentukan cara-cara promosi yang efektif bagi usaha. Dapat juga digunakan untuk merencanakan produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dan lain-lain. Dan adapun targeting sendiri adalah target kami kepada mahasiswi berumur 18 sampai 21 tahun dan perempuan 21 sampai 25 tahun, di mana pada umur ini banyak sekali perempuan yang tetap ingin modis di usianya. Yang kedua adalah sasaran jangka panjang. Yang pertama, mengembangkan usaha ini dengan meningkatkan kualitas produk sehingga semakin diminati oleh para pelanggan. Yang kedua, bisa memproduksi kerudung secara mandiri sehingga dapat melihat proses produksi secara intens dan dapat membangkitkan kepercayaan konsumen bahwa produk kami diawasi secara langsung dan dapat dijamin kualitasnya. Jadi di marketplace yang kita gunakan itu kan ada fitur promosi. Jadi kami menggunakan fitur promosi itu untuk mendapatkan customer yang lebih banyak lagi. Dan kami menggunakan fitur promosi itu seperti voucher, gratis ongkir, diskon dari penjual, terus ada program star, dan ada iklan Shopee. Kenapa kami menggunakan fitur-fitur tersebut daripada fitur lain? Yang di Shopee itu banyak sekali fitur-fitur promosi yang selain saya sebutkan tadi. Karena fitur yang kami pakai itu kebanyakan itu yang paling dicari oleh customer, seperti gratis ongkir. Pasti yang pertama kali dicari oleh customer itu gratis ongkir, apalagi yang daerahnya itu terletaknya lebih jauh dari tempat pengiriman produk itu tadi. Kemudian kita juga mengikuti event dari Shopee seperti 12/11, 11/11 gitu. Jadi itu juga lumayan untuk mendapatkan customer dari event tersebut. Terus ada voucher, itu voucher toko. Biasanya ketika kita menggunakan voucher toko ini pada ketika si pengguna tadi itu memfollow akun Shopee kita begitu. Kemudian promosi yang kita gunakan selain di marketplace Shopee itu kita menggunakan media WhatsApp dan Instagram. Kenapa kita menggunakan dua media tersebut? Karena dua media tersebut itu yang paling banyak digunakan oleh orang-orang sekarang, baik yang muda sampai yang tua sekalipun menggunakan dua media tersebut. Dan di pelanggan kami itu kebanyakan mereka tidak menggunakan akun Shopee tapi lebih ke WhatsApp begitu. Yang keempat adalah manajemen sumber daya manusia dan sistem pengelolaan Einama Official. Di sini Inani Maghfirah sebagai manajer keuangan dan mengelola produk yang ada. Kemudian Nafiatul Ilmi sebagai editor foto,
editor promo dan mengelola Instagram. Kemudian yang ketiga yaitu Alfi Nordianti. Di sini Alfi berperan sebagai manajer pemasaran dan mengontrol akun Instagram serta Shopee. Kemudian yang terakhir yaitu Sita Lailatul Hikmah, berperan sebagai manajer sumber daya manusia dan mengelola Shopee. Untuk kriteria pegawai yang kami butuhkan, yaitu kami membutuhkan fotografer dan videografer dengan kriteria wanita, muslimah, menggunakan hijab, menjaga sholat, mampu menguasai Corel Draw dan aplikasi edit video yang ringan. Kemudian mampu bekerja sama dengan tim dan mau belajar. Yang kedua, kami juga membutuhkan karyawan sebagai penjahit dan dengan kriteria wanita, muslimah, menggunakan hijab, menjaga sholat, bisa menjahit dengan rapi, minimal bisa menjahit jahitan tepi, kemudian mampu bekerja sama dalam tim, serta mau belajar. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Dalam e-nama official, terdapat fluktuasi dalam pembelian dan pengeluaran barang. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik. Pada bulan September, e-nama mengalami pembelian barang pada pemasok sebesar 803.000. Selanjutnya pada bulan Oktober naik drastis sebesar 1.869.000 dengan pengeluaran yang cukup tinggi yaitu 67.000. Selanjutnya pada bulan November terjadi penurunan pembelian barang pada pemasok yaitu sebesar 350.000. Hal tersebut menjadikan produk dalam e-nama tidak terjual habis pada bulan tersebut. Selanjutnya pada bulan Desember mengalami kenaikan lagi sebesar 792.000 dengan pengeluaran Rp0. Hal tersebut menunjukkan fluktuasi dalam e-nama cukup rentan. Adapun penjualan di e-nama official ini terdapat beberapa aspek, yakni dari offline dan online. Dilihat dari grafik dapat kita ketahui bahwasanya pada bulan September penjualan online sebesar Rp0. Hal tersebut dikarenakan karena kurangnya notifikasi kepada pelanggan e-nama, sehingga tidak banyak yang tahu bahwa e-nama sudah memiliki akun Shopee atau akun marketplace. Selanjutnya pada bulan Oktober penjualan tetap dikuasai oleh penjualan offline, yaitu di atas Rp2 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya e-nama lebih banyak terjual di offline. Akan tetapi pada bulan Oktober ini e-nama sudah mengalami kenaikan dalam penjualan online, yaitu sekitar 500.000. Selanjutnya pada bulan November terjadi keseimbangan di antara penjualan online dan offline. Selanjutnya pada bulan Desember penjualan offline lebih tinggi dibandingkan penjualan online. Hal ini dikarenakan kurangnya branding visual dalam penjualan di marketplace. Penjualan di marketplace ini sangat menunjang dan harus dibantu dengan iklan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami adalah aspek yang berpengaruh terhadap penjualan di e-nama. Kami memanfaatkan peluang dari peraturan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk memakai masker dengan standar nasional Indonesia. Hal ini menjadikan kami untuk memberikan produk baru berupa masker yang terdiri dari 3 lapis dengan filter, sehingga kami jauh memaksimalkan penjualan masker pada tugas ini. Dengan masker yang memiliki 3 lapis, kami menggunakan bahan premium dengan kualitas jahit standar butik, sehingga kami berhasil menarik pelanggan. Kami juga mempunyai banyak pilihan motif untuk masker serta hijab kami. Kami juga menyediakan pelayanan berupa kostum hijab maupun masker, serta kami juga memberikan garansi terhadap produk apabila produk kami yang kami kirim
Setelah melalui proses quality control tapi masih terdapat kekurangan produk, maka kami memberikan return baru terhadap produk. Hal tersebut memberikan peluang untuk kami untuk menarik pelanggan untuk tetap berbelanja di toko kami. Selanjutnya, dalam tugas ini kami juga memiliki kekurangan, yaitu kami hanya mengandalkan masker dan hijab dengan harga yang cukup rendah atau standar. Kami memiliki kelemahan terhadap branding visual sehingga banyak masukan dari customer kami untuk foto produk yang lebih menarik, sehingga hal tersebut menjadi acuan kami untuk merekrut pegawai baru ya, untuk memaksimalkannya dengan merekrut videografer dan fotografer. Adapun konflik dalam pelaksanaan tugas ini selama 3 bulan, kami mengalami kurangnya komunikasi antar anggota sehingga terkadang terjadi kesalahpahaman, namun tidak sampai menghambat proses jual beli yang terdampak pada konsumen kami.